Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast HMJM episode 10. Perkenalkan, nama saya Fahira Putri Taufik dan rekan saya Anugerah Agung Miftahur Razi. Oh iya kak, sebelum itu saya punya tebak-tebakan nih kak. apa tuh? Makanan apa yang nggak ada di bulan puasa? Lemper? Bukan. Apa tuh? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu? Gak ada. Gak ada. Makanan ketan. Kok bisa ketan? Kan kalau pas bulan puasa ketannya dikurung. Setan itu. Iya, Saya juga ada tebak-tebakan nih. apa tuh kak? Nama artis yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan. Cipung. Raffi Ahmad. Bukan. Siapa tuh kak? Afgan Maghrib. Adan dong. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong bulan Ramadan nih kak, cocok dengan tema yang kita bawakan pada podcast kali ini, yaitu Islamic Millennial in Ramadan. Oh iya, kita sebagai generasi milenial tentunya harus memiliki tips, terus motivasi, persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Bener banget tuh kak. Kita juga harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa, menambah pahala puasa, kegiatan ataupun amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita memanggil narasumber, untuk kalian saya ingatkan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Biar apa tuh? Biar kalian gak ketinggalan info tentang kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Bagaimana kalau kita panggil saja narasumbernya? Ya. Ya. Sudah? Ya. Panggil. Kita panggil Kak Askia Zahratul Masidah. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan dong. Selamat datang Kak. Saya akan duduk. Terima kasih Kak Askia sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast MJM. Oh iya, teman-teman pastinya belum kenal kan ke Kak Askia. Bagaimana kalau Kak Askia perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahratul Masidah dari jurusan Prodi Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Umur saya 19 tahun. Alamat saya Triun Kidul, Kadembangan, Kota Probolinggo. Sudah semester berapa kakaknya? Semester 4. Kesibukan kakak akhir-akhir ini itu sibuk apa sih? Gitu. Bisa kakak jelaskan? Sibuknya itu saya di organisasi itu sebagai sekretaris umum. Di organisasi yang Organisasi apa kalau? Di organisasi BDK. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Kak terkait bulan Ramadan. Ya. Nah, pertanyaannya itu, misal kita itu kan puasa, tapi kita itu ya gak melaksanakan sholat gitu. Itu hukumnya gimana puasanya? Dalam penjelasan Ustadz Agus Mukmin LCHUM, di sana itu ada dua kriteria hukum. Hukum yang pertama itu jika seseorang berpuasa akan tetapi dia itu meninggalkan sholat karena menganggap hal tersebut itu tidak wajib dilaksanakan, maka orang tersebut bisa dikatakan murtad dan puasanya itu dianggap batal. Dan hukum yang kedua yaitu jika seseorang itu
dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, akan tetapi dia itu meninggalkan sholat dikarenakan kelalaian, malas ataupun lupa. Di mereka itu tetap dikatakan muslim, tapi tidak membatalkan puasa. Akan tetapi di sana itu bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya. Gitu. Jadi teman-teman kalau kalian puasa jangan lupa sholat. Walaupun nggak puasa kalian harus tetap sholat ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh nggak sih Kak kalau kita gosok gigi atau keramas di siang hari saat berpuasa? Untuk tentang menyikat gigi di siang hari, itu kita itu di dalam ulama itu menganggap sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Akan adapun dianjurkan menyikat gigi itu di pagi hari. Menurut Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa menyikat gigi di saat tergelincirnya matahari itu hukumnya makruh. Jadi larangan menyikat gigi pada saat tergelincirnya matahari itu supaya tidak menghilangkan bau mulut saat kita berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan bau mulut pada orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bunga kasturi. Jadi lebih harum. Tapi kalau di kita kalau bau ya. Ya gak apa-apa, nanti itu di surga bakalan harum. Gitu. Kalau keramasnya itu tadi Kak. Untuk keramasnya itu Biar tetap segar. saja makruh. Akan tetapi kalau kita darurat seperti kejatuhan kotoran, kan darurat kita harus membersihkan dan menyucikannya. Itu nggak apa-apa. Oh kalau cuma gara-gara panas gitu Iya. gerah Boleh, kita itu makruh. Ya, Oh iya jadi tahu ya. sikat gigi aja gak boleh keramas. Iya. Jadi nggak usah mandi aja dari pagi sampai sore. Gak apa-apa mandi, tapi asalkan gak keramas. Iya, iya. Pegang mata. Iya. Kalau gak mandi ya apa sehari? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita nih punya hutang puasa di tahun sebelumnya, tapi kita belum membayar hutang tersebut di tahun ini? Gitu. Menggantikannya. Iya, menggantikan. Itu gimana? Boleh tetap puasa apa? Atau tidak boleh? Bisa tetap puasa, tapi kita itu harus membayar fidyah. Gitu. Jadi seseorang yang belum menggantikan bulan ibadah puasa yang tahun kemarin sampai Ramadan selanjutnya itu tiba, kita itu wajib membayar fidyah, yaitu sebesar 1 mud menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. 1 mud sama dengan 7 ons sama dengan 675 gram sama dengan 0,85 kilogram atau seukuran telapak tangan yang ditenggahkan pada saat kita berdoa. Segini berarti. Jadi berasnya itu dikalikan beberapa hutang kita yang belum tergantikan. Seumpamanya ada 5, ya berarti 5 segini guys. Segitu. Kalau sengaja Emang kita males iya. mau ganti tuh gimana Kak? Ya itu biar fidyah itu. bayar fidyah gitu. Biar bayar fidyah. Sengaja gak ganti yang tahun kemarin itu. Namanya puasa kan wajib. Iya. Berarti kalau kita tidak menjalankan hukumnya berapa? Ya. Begitu. Selanjutnya, apakah boleh sahur pada saat azan berkumandang dikarenakan baru bangun tidur? Azan subuh. Nah, azan kan sudah menunjukkan untuk kita sholat subuh. Ya. Ya. Nah, kita itu sudah tahu juga batas-batas kapan kita berhenti makan dan minum dalam tanda kutip sahur. Nah, kita itu hukumnya itu tidak diperbolehkan. Soalnya sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Ya. Dan untuk itu
makan sama minum itu tetap tidak boleh, meskipun ada alasan kita kebablasan, gak dengar apa itu persiapan kayak gitu-gitu, gak boleh, tetap. Jadi itu boleh lanjutin puasa tapi nggak sahur, itu boleh nggak? Gak apa-apa, asalkan kita itu jangan melaksanakan sahur pas adzan. Gak ada alasan kita itu kebablasan apa. Selanjutnya, misalnya Kak, kita puasa ya, tapi gak sholat taraweh. Puasanya itu tetap sah atau gimana? Puasa tapi gak sholat taraweh. Ya. Nah, untuk itu puasa itu adalah hal yang wajib. Untuk sholat taraweh itu sunnah, tapi jangan dientengkan buat kita yang umat Islam. Nah, sholat taraweh itu sunnah dan puasa itu wajib. Jadi meskipun seseorang itu berpuasa tapi tidak sholat tarawih, itu tidak, maksudnya puasanya itu tetap sah, tapi tidak mengurangi pahala puasa itu sama sekali. Tapi kan kita masa sih gak mau sholat tarawih kan satu tahun satu kali. Iya, kalau kita itu masih tetap Diberi umur. iya, diberi umur yang panjang. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Aduh. Apa hukumnya berpacaran di bulan Ramadan? Berpacaran itu sampai kapanpun itu kan diharamkan. Ini pertanyaannya ada. Siapa nih yang berpertanyaan? Gak ada yang namanya berpacaran itu gak ada di jadwal itu berpacaran itu diperbolehkan. Gak ada. Iya. Sampai kapanpun pacaran itu kan haram, gak boleh. Nah, untuk itu berpacaran di saat bulan Ramadan, saat kita berpuasa, itu dosanya lebih dahsyat daripada biasa-biasanya. Iya, kalau putus dulu. Nah, kan sekarang itu ada trennya kan? Iya. Nah, sekarang itu ada trennya. Habis putus lebaran. dulu, kita habis lebaran balikan. Iya. Iya. Emang itu ajaran dari siapa? Itu dari siapa? Sevi berarti. Ya juga, apalagi kalau bukber sama pacarnya itu. Ya. Nah iya, ngapain puasa, ngapain sholat? Itu mending tidur di rumah. Benar-benar. Selanjutnya, misalnya Kak, kita puasa ya, terus tidur di siang hari. Kan saya laki-laki, misal kita mimpi basah gitu Kak, puasanya itu batal atau tetap sah? Tetap sadis. Cuma kita itu kan kalau mau, kan puasa itu cuma apa sih, menahan nafsu tok kan, nahan nafsu lapar, minum. Nah kalau keluar sesuatu itu kan kita diwajibkan untuk mandi besar, tinggal mandi aja, tapi kita itu nggak bakalan batal puasanya, cuma mandi besar aja. Itu kan kalau nggak disengaja ya Kak. Iya. Kalau disengaja ya batal lah. Iyalah, nggak boleh lah, Nggak apalagi boleh itu kan lah. muhrim, tambah kamu dosanya berlipat-lipat nanti. Iya. Karena minum dulu nggak apa-apa Kak. Ya. Ya, diminum Kak. Minum. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana ketika non-muslim yang ikut berpuasa di bulan Ramadan dan bagaimana hukumnya? Kan biasanya banyak tuh kayak tiktokers yang YouTubers bikin, ya, bikin vlog. itu vlog gitu, ikut Puasa 24 puasa gitu. jam. Itu gimana Kak? Nah, sebenarnya mereka itu tidak diwajibkan berpuasa. Mereka hanya diwajibkan membaca syahadat sebelum masuk Islam. Gitu. Jadinya mereka itu tidak dianggap menjalankan ibadah dan tidak mendapatkan pahala juga. Soalnya belum terdaftar. Belum login. Iya. Belum login ya Kak? Iya, belum login. Jadi itu cuma tren-tren TikTok. Iya, itu pengen Naikin viral aja. viewers gitu ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui
malam Lailatul Qadar dan apa saja keistimewaan malam Lailatul Qadar? Nah, ulama itu menandai malam Lailatul Qadar itu tanggal yang ganjil dan 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, untuk kalau ingin mengetahui malamnya itu suasananya itu tenang, terus pagi harinya itu sinar matahari itu tidak terlalu panas. Nah, untuk keistimewaannya malam Lailatul Qadar itu ya kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa apapun hajatnya insya Allah akan terkabulkan. Amin. Selanjutnya, apa saja sih amalan-amalan yang baik dilaksanakan pada bulan Ramadan? Ya, salah satunya itu kan juga mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang tidak mampu membeli makanan untuk berbuka gitu. Dan juga bulan Ramadan kan bulan umat Islam, bulannya Allah, bulan turunnya ayat kitab suci Al-Quran. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri, Kak. Ya. Kalau puasa tapi itu full tidur dari pagi sampai sore itu makruh apa batal atau gimana? Ya, itu tidak ada hukumnya, juga tidak ada, kita sama dengan sunnah muakkad. Mengerjakan tidak mendapat apa-apa, mengerjakan tidak dapat apa-apa, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Gitu. Ya, kita masa mau tidur satu hari Iya. kan eman gitu. Jadi banyakin berzikir, sholat. Ya. Saya juga Nika punya pertanyaan. Ya. Misal kita puasa nih Kak ya, tapi kita tuh tetap ngomong kotor gitu Kak. Itu tergantung diri sendiri. Apabila kita punya keinginan untuk mengubah tata bicara kita, itu kan tergantung diri kita sendiri. Kan sama orang tua juga disekolahkan untuk punya tata krama dan pembicaraan yang baik dan tidak ceplos-ceplos kalau ngomong, ya kan? Nah, kalian juga dikuliahkan juga kan biar karakternya bagus. Juga dipandang itu kan, wah anak ini punya karakter yang bagus, orangnya disiplin, tanggung jawab, juga kalau ngomong sopan kayak gitu kan. Kayak gitu itu tergantung diri sendiri. Kalau kita udah terbiasa kayak bilang kotor-kotor gitu, ya tetap kalau kita nggak punya kemauan untuk berubah. ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Motivasi untuk teman-teman supaya lebih khusyuk saat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, Kak. Yaitu membuang apa yang menjadi hal-hal negatif pada diri sendiri, dan juga dalam genggaman kita yang negatif itu sudah dibuang. Niatkan yang kukuh terus untuk memaksimalkan niat di bulan Ramadan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi Kesimpulannya kita itu pas puasa tetap harus sholat ya teman-teman, dan juga kita tidak boleh berbicara kotor. Terus apa nih Kak? Terima kasih untuk Kak Askia sudah berbagi ilmunya di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, kami perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Ikuti juga ya Instagram kita @HMJM_FEBUPR. Akhir kata,